Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Lenovo Vibe P1 Turbo. Kebetulan tutorial ini kita Turbo P1A42. Itu ada tiga macam kalau tidak salah untuk Lenovo P1 seperti itu. Kira-kira sama semua. Yang penting kalau misalnya mau beli alat sesuai dengan tipe Lenovo kita seperti itu. Jadi kendalanya adalah mic-nya yang bermasalah ataupun mic problem. Bagaimana cara mengetahuinya kalau misalnya mic-nya bermasalah? Jadi pada saat panggilan biasa, panggilan suara biasa, itu orang tidak bisa mendengar kita berbicara. Jadi kita bisa mendengar orang tersebut, tapi suara kita tidak bisa didengar oleh lawan bicara seperti itu. Ataupun kalau misalnya di loudspeaker, orang tersebut bisa mendengar suara kita karena menggunakan mic bagian atas. Kalau tanpa di loudspeaker itu menggunakan mic bagian bawah. Ataupun pada saat panggilan video itu menggunakan mic atas supaya orang bisa mendengar. Nah, untuk kasus yang kita tutorialkan adalah pada saat panggilan suara orang tidak bisa mendengar kita berbicara, ataupun pada saat merekam suara, misalnya kita mau rekam suara, itu tidak ada suara yang direkam ataupun direkod seperti itu. Itu menandakan bahwa mic bagian bawahnya ini rusak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kerusakan bisa kita ganti, ataupun kalau misalnya suaranya sangat kecil sekali, biasanya lubang ini yang tertutup, lubang mic-nya ini ada titik-titik. Kalau misalnya sudah tertutup kayak di semen rata, tidak kelihatan lagi lubangnya, itu bisa tusuk-tusuk saja supaya ada rongga udara yang bisa masuk sehingga mic bisa berfungsi seperti itu. Kalau misalnya suaranya kecil seperti itu. Kalau misalnya tidak ada suara sama sekali, kita harus lakukan penggantian mic-nya. Untuk harga itu murah, mungkin di bawah 50.000. Nanti teman-teman bisa ganti sendiri, beli sendiri di online, murah. Kita tunggu saja di rumah seperti itu. Dengan alat yang kita gunakan hanya obeng plus saja. Kalau misalnya mau ganti pindahin getar, kita gunakan solder tambahan sedikit seperti itu. Kalau misalnya tidak, kita solder untuk getarnya. Paling kalau misalnya pada saat melakukan panggilan tidak ada tanda getar seperti itu. Jadi mungkin saya kira handphone masih tetap berfungsi, tapi getar mungkin tidak ada kalau tidak kita solder untuk kaki getarnya itu ataupun vibratornya. Langsung saja kita buka dulu penutup bagian atas. Kalau misalnya masih ada, yang kita tutorialkan ini tidak ada. Setelah kita buka, bisa melihat di sini ada baut. Nah, baut ini kita lepas dulu menggunakan obeng plus saja. Setelah itu bisa langsung copot seperti ini. Ini kita sudah buka, jadi nanti bukanya di bagian bawah ini. Setelah itu kita mic-nya bagian bawah. Nah, ini mic-nya berarti di bagian sini ini ada lubangnya. Ini lubangnya. Jadi mic bagian sebelah sini, untuk sebelah sini, di sebelah satunya ini ada untuk nada dering. Di sini untuk mic-nya. Jadi kalau misalnya lubangnya sudah tertutup oleh tanah, mungkin sudah rata, tidak ada kelihatan lagi lubang seperti ini. Jadi teman-teman tusuk saja. Kalau misalnya suaranya pasti kecil didengar orang seperti itu. Jadi kita tusuk saja. Karena di sini ada lubang mic-nya nih. Nah, ini. Ini kalau misalnya debu tertutup oleh tanah, apalagi misalnya tanah bekas semen ataupun tanah liat, mungkin handphone pernah jatuh mungkin di sini. Jadi pada saat melakukan panggilan orang tidak bisa mendengar kita, ini tusuk saja. Karena ini tertutup, tidak bisa nyampe di lubang mic-nya nih seperti itu. Kalau misalnya tidak ada suara sama sekali, kita harus ganti mic-nya nih. Ini ada baut 1 2 3 4 5. Setelah kita buka, bisa kita langsung copot saja seperti ini. Nah, di sini kita langsung bisa melihat ini ada konektor cas. Di sini ada antena, kita lepas dulu menggunakan ini untuk lepas antena, benda yang tipis. Jangan menggunakan kuku, nanti copot di bagian ini. Tapi ini tidak apa-apa, mau kita ganti misalnya. Kemudian di sini ada fleksibel yang menghubungkan papan PCB ke atas. Dia ada fleksibel. Ini kita lepas. Ini yang ketiga adalah ada fleksibel untuk tombol pinjernya kayaknya ini. Kita lepas juga seperti itu. Gunakan alat seperti ini yang tipis, kita lepas nih. Jangan gunakan pinset, nanti konslet.
Nah ini kita lepas juga untuk fleksibel yang ke atas penghubungnya, copot saja seperti ini. Ini pelatnya sudah habis ya. Nah ini sudah lepas. Ini antena kita lepas dulu, soalnya kalau misalnya masih nempel nanti nyangkut. Ini getar, kalau misalnya tidak kita pindahkan paling tidak ada bunyi, tidak ada getar, bukan tidak ada bunyi, tidak ada getar, jadi panggilan tidak ada getar. Kemudian kita bisa lepas seperti ini. Hati-hati untuk fingerprint, jangan sampai nyangkut, nanti bisa putus. Tarik saja sedikit seperti ini. Ini pelan-pelan saja nariknya, baru kita angkat seperti itu. Nah inilah alatnya. Kalau misalnya tidak ada suara yang terkirim, mic-nya yang rusak, ini mic-nya segi 4 ini. Ini ada lubang, kalau misalnya tertutup juga kita bersihkan. Ini ada lubang mic seperti jarum, dia terhubung ada karet sini. Nah ini, dan nempelnya seperti ini. Nah ini nempel, posisi nempelnya. Jadi kalau misalnya ini lubangnya ini masuk ke lubang mic sini. Nah ini melalui sini. Ini kalau ini tersumbat, otomatis suara akan kecil diterima orang. Jadi itulah kita harus ditusuk sedikit. Nah sini. Ini mic posisinya, mic segi 4 ini. Ini kalau misalnya mau kita ganti bisa, tapi kita harus punya mic-nya ini. Kemudian ada alat khusus blower untuk menyoldernya seperti itu. Kalau tidak ada solder, mending kita ganti satu set ini. Harganya murah sekali. Ini kalau kita cek di online nanti bisa. Ini sama dengan konektor cas seperti itu. Jadi kita coba cek di Google. Ini namanya adalah flexible mic dan cas. Ini sama alatnya. Kalau ini cas dan satunya mic, jadi fungsinya seperti itu. Fleksibel konektor cas juga bisa. Nah ini harganya 18.000. Ada yang 36, mungkin di bawah 50.000 lah seperti itu. Ini paling kalau misalnya mau kita solder, kita harus solder supaya getarnya berfungsi. Kalau misalnya tidak masalah, paling tidak ada getar seperti itu. Nah, board charger Lenovo Vibe P1 plug-in ataupun mic sama. Nah ini sama seperti ini, posisi begini. Di harganya ini namanya board Lenovo plug-in plus mic Vibe P1 seperti itu. Kalau misalnya ada kerusakan tidak bisa mengecas, ini juga yang kita harus ganti. Kalau misalnya suara orang tidak bisa dengar, suara kita tidak bisa didengar orang, ini juga yang kita harus ganti. Jadi alatnya ini sama seperti itu. Nah tinggal kita nanti solder untuk kaki getarnya ini, karena dia sistem solder, jadi perlu kita harus solder. Nah, jangan lupa untuk warnanya, atas itu ada bagian luar, yang biru itu bagian bawah seperti itu. Jadi sebelum dilepas kita ingat dulu untuk warna kabelnya ini. Jadi jangan terbalik, kalau terbalik nanti tidak bisa berfungsi untuk suaranya, untuk getarnya. Jadi seperti itu. Untuk pasang cukup mudah, tinggal kita pasang saja seperti ini. Kita paskan dulu untuk fleksibel dia bagian atas supaya jangan nyangkut. Dia tidak menggunakan lem. Ada baut saja di sini, ada satu baut. Kemudian di sini juga ada baut seperti itu. Kemudian kita pasang dulu untuk fingerprintnya ini. Kemudian kita pasang, rapikan. Misalnya sudah kita pasang, kita solder untuk getarnya. Kita pasang juga untuk penghubung ke bagian atas fleksibelnya. Jangan langsung ditekan, kita paskan dulu. Kalau sudah pas baru kita langsung penekankan. Nah ini kalau sudah pas baru kita tekan dengan maksimal. Kalau belum pas jangan langsung di maksimal. Ini antena kita pasang. Kalau misalnya tidak kita pasang, nanti sinyal akan naik turun ataupun malah disilang seperti itu. Ini harus pas antenanya. Kemudian kita rapikan pada alurnya untuk antena supaya jangan kejepit waktu penutupan ataupun memasang kopernya. Kalau misalnya sinyal naik turun, kita gantiin ya guys. Ini sudah selesai. Kemudian kita baut di 1 2, kemudian kita pasang.
buzzernya ini seperti ini bautnya satu nih penutup, kemudian sini ikut di bagian satunya lagi di sini. Jadi 1 2 ini harus diplat, harus diikat. Kemudian ini nempel di bagian ini. Langsung seperti ini saja kita baut lagi. Ini sudah dianggap selesai saja. Nah, ini tadi kita bekas lepas, baru kita tutup kalau misalnya sudah selesai. Saya kira cukup sekian saja untuk cara mengatasi. Kalau misalnya micnya bermasalah, bisa kita ganti sendiri, mudah. Teman-teman pasti bisa. Untuk alat bisa beli di online seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf untuk video, audio ataupun cara penyampaian masih belum begitu berkenan bagi teman-teman, jadi masih ala kadarnya, tanpa edit, tanpa embel-embel edit seperti itu. Jadi kita langsung upload saja. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses.